Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai konflik dan negosiasi. Ya, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Melanjut ke materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfian Wahyuda, NIM 057. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi konflik. Konflik secara luas adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Nah, pendapat umum dari konflik ini adalah bahwa konflik merupakan sebuah persepsi. Jika tidak ada seorang pun yang menyadari suatu konflik, maka pada umumnya tidak ada konflik yang terjadi. Nah, konflik ini memiliki dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan interaksional. Nah, untuk pandangan tradisional ini, konflik dipandang sebagai hasil atas disfungsional atau kegagalan fungsi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang-orang, serta kegagalan dari para manajer untuk menjadi responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan mereka. Konflik dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Nah, jadi pandangan tradisional ini beranggapan bahwa konflik itu merupakan suatu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, dan jika terus terjadi maka akan mengakibatkan kehancuran dari perusahaan atau suatu organisasi. Nah, untuk berikutnya yaitu pandangan interaksional. Pandangan ini yakin bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang tenang dan damai cenderung menjadi tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif. Mungkin ini yang dimaksud adalah, misal ada seorang atasan ya yang membuat suatu kompetisi, di mana karyawan yang pekerjaannya paling bagus akan mendapatkan upah tambahan. Jadi di sini atasan tersebut menyebabkan suatu konflik minimum dengan adanya persaingan antar karyawan untuk mendapatkan upah tambahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Warsana, NIM 055. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai jenis konflik dan lokus konflik. Jenis konflik dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah konflik tugas, di mana konflik tugas ini terjadi pada kandungan kerja ataupun tujuan kerja. Yang kedua adalah konflik hubungan. Konflik hubungan ini terjadi pada hubungan individu. Yang ketiga adalah konflik proses. Konflik ini terjadi tentang bagaimana cara menyelesaikan tugas kerja. Selanjutnya adalah lokus konflik. Lokus konflik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lokus konflik diadik, di mana lokus konflik diadik terjadi antar 2 individu. Yang kedua adalah lokus konflik intergroup, di mana lokus konflik ini terjadi pada suatu grup antara teman satu tim. Yang ketiga adalah lokus konflik antar kelompok, di mana lokus konflik antar kelompok ini terjadi pada kelompok satu dengan kelompok yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses konflik. Nah, apa itu proses konflik? Nah, proses konflik di sini adalah suatu proses yang memiliki 5 tahapan. Yang pertama, pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Yang kedua, kesadaran dan personalisasi. Yang ketiga, niatan. Yang keempat, perilaku. Dan yang terakhir adalah hasil.
Saya akan menjelaskan di tahap pertama ada pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Nah, di sini terdapat komunikasi. Kenapa komunikasi itu termasuk dalam ini? Karena komunikasi ini jika kita menyampaikannya tidak jelas atau kurang dipahami oleh si respon, nanti akhirnya akan timbulnya suatu konflik gitu. Nah, yang kedua ini terdapat struktur. Nah, istilah struktur dalam konteks ini meliputi variabel-variabel seperti ukuran kelompok, derajat spesialisasi dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada para anggota kelompok. Nah, terus besaran dan spesialisasi dapat menstimulasi konflik. Semakin besar kelompok atau semakin terspesialisasi aktivitasnya, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya suatu konflik. Nah, itulah penjelasannya sedikit ya terkait struktur. Lalu yang ketiga ada variabel-variabel pribadi. Nah, variabel pribadi ini meliputi kepribadian, emosi, dan nilai. Jadi emosi terus nilai itu juga bisa menimbulkan adanya suatu konflik gitu. Di tahap kedua terdapat kesadaran dan personalisasi. Nah, di tahap ini terdapat 2 poin, yaitu dipandang sebagai konflik dan dirasakan sebagai konflik. Nah, dipandang sebagai konflik ini maksudnya kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Nah, yang kedua dirasakan sebagai konflik. Nah, dirasakan sebagai konflik ini yaitu keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi atau permusuhan. Jadi 2 poin ini di dalam tahap 2 ini penting karena inilah dimana permasalahan konflik itu cenderung didefinisikan, dimana pihak-pihak memutuskan mengenai apakah konflik tersebut. Jadi mulai dirumuskannya di tahap kedua ini. Nah, di dalam tahap kedua ini emosi itu sangat berpengaruh. Nah, karena emosi yang memegang peranan yang besar dalam membentuk persepsi. Emosi yang negatif memungkinkan kita untuk terlalu menyederhanakan permasalahan, kehilangan kepercayaan, dan menempatkan interpretasi negatif terhadap perilaku dari pihak lain. Sebaliknya, perasaan positif akan meningkatkan kecenderungan kita untuk melihat hubungan yang potensial di antara elemen-elemen permasalahan, mengambil sudut pandang yang lebih luas mengenai situasi, dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif. Anggun Nur Salsabila akan melanjutkan proses konflik pada tahap ketiga, yaitu niat. Niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dari pihak-pihak yang berkonflik. Banyak konflik semakin rumit karena salah satu pihak salah dalam memahami maksud pihak lain. Di sisi lain, biasanya ada perbedaan yang besar antara maksud dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan secara akurat maksud dari seseorang. Nah, kita dapat mengidentifikasi 5 niat dalam menangani konflik. Yang pertama, bersaing. Ketika seseorang berupaya memuaskan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak lain. Contohnya, Anda dikatakan sedang bersaing ketika Anda bertaruh hanya ada satu pemenang. Yang kedua, berkolaborasi. Ketika pihak yang berkonflik berkeinginan untuk kerjasama, memperjuangkan kepentingan kedua belah pihak, dan mengupayakan hasil yang sama-sama menguntungkan. Contohnya, Anda berupaya untuk menemukan solusi kemenangan bagi. Kemudian tahap keempat yaitu perilaku. Pada tahap ini meliputi perilaku para pihak dan reaksi orang lain, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka sendiri sebagai hasil dari kesalahan dalam tindakan yang tidak bijaksana. Maka upaya terang-terangan ini kadang akan menyimpang dari niatan semula. Perkenalkan, nama saya Amelia Risma Azharo, NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap 5, yaitu hasil dari konflik. Hasil dari konflik ada 2, yaitu hasil yang fungsional dan hasil yang disfungsional. Yang pertama, hasil yang fungsional didapatkan dari sebuah pembahasan secara terbuka yang menitikberatkan pada urutan tujuan yang lebih tinggi. Hasil yang fungsional ialah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Dan yang kedua ada hasil yang disfungsional. Hasil yang disfungsional ialah jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja, tetapi memperburuk kinerja kelompok. Selanjutnya ialah memahami konflik fungsional.
jika para manajer menyadari bahwa dalam beberapa situasi, konflik itu dapat memberikan sebuah manfaat. Salah satu kunci untuk meminimalkan konflik kontraproduktif ialah dengan memahami kapan sebenarnya ketidaksepakatan itu terjadi. Manajemen konflik yang berhasil akan mengenali pendekatan yang berbeda dan berupaya untuk menyelesaikannya secara terbuka dan jujur dengan menitik beratkan pada kepentingan dan bukannya permasalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Andira, NIM 1903803140027. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi perundingan. Pengertian strategi perundingan. Strategi perundingan adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan dari perundingan. Jadi, strategi perundingan itu sebuah tindakan dari proses perencanaan untuk mencapai tujuan dari perundingan, yaitu mencapai sebuah keputusan yang nantinya disepakati bersama. Terdapat dua pendekatan umum mengenai negosiasi atau perundingan, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif adalah negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap. Jadi, perundingan distributif itu suatu negosiasi yang dilakukan dalam berupaya agar sumber daya itu dapat dibagi dengan jumlah yang ditetapkan secara tepat dan ada situasi kemenangan atau kekalahan dalam perundingan distributif. Perundingan distributif mengidentifikasi fitur yang beroperasi di bawah kondisi impas, yaitu setiap keuntungan yang diperoleh merupakan beban lawan atau sebaliknya. Inti dari perundingan distributif adalah melakukan negosiasi atau siapa yang memperoleh pembagian dari bagian yang tetap. Bagian yang tetap yang dimaksud yaitu satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagikan. Ketika bagian tersebut sifatnya tetap, maka mereka akan cenderung untuk melakukan perundingan secara distributif. Nah, contoh dari perundingan distributif itu negosiasi antara tenaga kerja dan manajemen mengenai jumlah gaji. Pada umumnya, pengajuan tenaga kerja di meja perundingan itu ditujukan untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dari manajemen. Karena setiap sen yang tenaga kerja negosiasikan akan meningkatkan beban manajemen masing-masing. Nah, pihak yang terlibat akan berunding secara agresif dan memperlakukan orang lain sebagai lawan untuk dikalahkan. Selanjutnya ada perundingan integratif. Nah, perundingan integratif adalah negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Jadi, perundingan integratif itu suatu bentuk negosiasi yang dilakukan sebagai upaya dalam mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak yang melakukan perundingan. Perundingan integratif mengasumsikan bahwa salah satu atau lebih dari kemungkinan kesepakatan yang dapat diciptakan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus terlibat agar perundingan integratif dapat berjalan dengan baik. Nah, perundingan integratif itu lebih dipilih dalam perilaku intraorganisasi karena perundingan integratif bisa membentuk hubungan dalam jangka yang panjang. Perbedaan perundingan distributif dengan perundingan integratif. Karakteristik perundingan. Tujuan dari perundingan distributif yaitu memperoleh sebanyak mungkin. Maksudnya itu bagaimana agar bisa memperoleh bagian sebanyak mungkin dalam perundingan distributif, karena dalam perundingan distributif ada situasi kemenangan dan
kekalahan antara kedua pihak. Tujuan dari perundingan integratif memperoleh bagian sehingga kedua pihak menjadi terpuaskan. Nah, tujuan dari perundingan integratif itu bagian yang diperoleh itu sama antara kedua pihak, karena dalam perundingan tersebut kedua belah pihak hasilnya sama, yaitu kedua belah pihak sama-sama menang. Yang kedua ada motivasi. Perundingan distributif motivasinya menang kalah. Nah, karena dalam perundingan distributif itu memperebutkan bagian yang tetap sehingga motivasinya itu menang dan kalah. Untuk perundingan integratif motivasinya sama-sama. Karena hasil akhir dari perundingan integratif itu kedua belah pihak sama-sama menang. Yang ketiga ada fokus. Fokus dari perundingan distributif yaitu posisi. Pihak yang terlibat tidak dapat pergi melampaui poin yang dibahas dari permasalahan tersebut. Sedangkan fokus dari perundingan integratif itu kepentingan. Maksudnya kepentingan berupa alasan permasalahan menjadi sangat penting bagi kedua pihak. Yang keempat ada kepentingan. Kepentingan dari perundingan distributif itu bertentangan. Nah, karena ingin mencapai hasil perundingan dengan kemenangan, yaitu memperoleh bagian yang tetap, bukan kekalahan. Untuk kepentingan perundingan integratif itu selaras, karena hasil akhir yang dicapai nantinya itu sama-sama memperoleh bagian. Yang kelima ada pembagian informasi. Untuk perundingan distributif, pembagian informasinya rendah. Nah, akibat dari pembagian informasi rendah itu hanya akan memungkinkan pihak lain untuk dapat mengambil keuntungan. Sedangkan pembagian informasi dari perundingan integratif itu tinggi. Akibatnya itu akan memungkinkan tiap-tiap pihak agar menemukan cara untuk bagaimana memuaskan kepentingan dari masing-masing pihak. Yang keenam, durasi hubungan. Durasi hubungan dari perundingan distributif itu jangka pendek, karena perundingan distributif itu menyisakan salah satu pihak sebagai yang kalah, sehingga cenderung dapat memicu permusuhan dari salah satu pihak. Sedangkan untuk durasi hubungan dari perundingan integratif itu jangka panjang. Mengapa jangka panjang? Karena bisa mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Nama saya Miftahul Ulum, NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan proses dalam negosiasi. Proses dalam negosiasi ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, kita harus memastikan beberapa aspek. Kita harus mengetahui apa saja yang ingin kita capai dalam negosiasi ini, tujuan kita melakukan negosiasi ini, dan siapa dan bagaimana pandangan mereka tentang konflik ini, dan sebagainya. Hal ini membantu untuk memfokuskan hal yang ingin kita capai, sehingga kita dapat membuat strategi untuk memenangkan negosiasi ini. Setidaknya dapat memberikan hasil dari yang paling memberikan harapan hingga minimal yang dapat kita terima. Selain itu, kita juga harus mengetahui seberapa kuat posisi mereka, apa yang kemungkinan yang akan mereka tanyakan, dalam posisi apa mereka bersedia untuk sepakat, dan sebagainya. Hal ini berguna bagi kita untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kita siap untuk melawan argumen mereka dengan fakta dan angka yang mendukung posisi kita. Inti dari tahap ini adalah persiapan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu persiapan dengan menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai hasil negosiasi yang terbaik. Langkah selanjutnya, yaitu tahap kedua dalam proses negosiasi, adalah definisi dan aturan mendasar. Setelah melakukan perencanaan dan pengembangan strategi, langkah selanjutnya adalah mulai mendefinisikan aturan mendasar dan prosedur dari negosiasi tersebut.
Kita harus memahami siapa yang melakukan negosiasi, di mana negosiasi diadakan, permasalahan apa dalam negosiasi yang akan dibatasi, apakah kita akan tetap mengikuti prosedur jika hasil yang dicapai adalah impas, dan prosedur lainnya. Nah, selama fase ini, para pihak saling menukar proposal yang berisi permintaan awal yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tahap ketiga dari proses negosiasi adalah tahap klarifikasi dan pembenaran. Ketika kita sudah menerima proposal dan mengetahui apa sih yang diminta oleh pihak lawan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan awal yang kita ajukan sebelumnya. Langkah ini merupakan peluang untuk kedua pihak untuk saling mengajarkan permasalahan satu sama lain. Tahap ketiga adalah tahap klarifikasi dan pembenaran. Ketika kita sudah menerima proposal, kita sudah mengetahui apa sih yang diminta oleh pihak lawan, maka yang harus kita lakukan adalah menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan awal yang kita ajukan sebelumnya. Langkah ini merupakan peluang untuk semua pihak untuk saling mengajarkan permasalahan yang satu sama lain. Perjelas masalah dan keinginan kita, lalu perkuat dengan dokumentasi yang dapat mendukung posisi kita. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat yang paling inti dari proses negosiasi ini adalah tahap perundingan masalah dan pemecahan. Setelah kita membuat strategi, mengetahui permasalahan yang ada, meluruskan masalah tersebut, hingga saat ini sampai pada inti dari proses negosiasi, yaitu upaya memberi dan mengambil secara aktual dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan perjanjian. Di tahap ini, kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi. Konsesi merupakan sentral bagi negosiasi, karena tanpa konsesi, negosiasi ini tidak akan ada. Konsesi adalah sesuatu yang dapat kita berikan kepada pihak lawan untuk menukarkan sesuatu yang kita inginkan, mengatasi konflik, serta untuk memperoleh kesepakatan. Tahap terakhir dalam proses negosiasi, yaitu tahap kelima, ini adalah tahap penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi ini adalah merumuskan perjanjian dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan mengawasinya. Prosedur ini ditetapkan sebagai upaya kedua pihak melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar diimplementasikan kedua belah pihak. Biasanya di tahap penutupan ini, kedua pihak membuat kontrak perjanjian formal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Ramadhani, NIM 19083140006. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas individu dalam melakukan proses negosiasi. Dalam konflik yang terjadi antar perusahaan atau organisasi, tentunya mereka akan segera menyelesaikan konflik tersebut demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Nah, salah satunya dengan melakukan negosiasi. Akan tetapi, semua negosiasi yang dilakukan tidak selalu berhasil. Nah, keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam melakukan proses negosiasi ini tergantung individu yang melakukan sebuah negosiasi tersebut. Nah, mari kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi keefektivitasan individu dalam proses negosiasi. Di sini ada 4 faktor yang paling berpengaruh dalam proses negosiasi. Yang pertama ada faktor sifat kepribadian setiap individu dalam bernegosiasi. Yang kedua, suasana hati atau emosi. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat ada gender. Mari kita bahas satu persatu mengenai 4 faktor ini. Baik, yang pertama adalah faktor sifat kepribadian setiap individu. Kita tahu bahwasanya sifat individu ini berbagai macam. Misalkan ada yang bertipe koleris, kemudian sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Nah, di sini kami membedakan
Ada 3 bagian penting dalam sifat kepribadian yang dimiliki individu dalam proses bernegosiasi. Nah, bagian penting ini mencakup karakteristik individu, sikap individu, dan keyakinan individu dalam proses negosiasi. Dalam karakteristik individu sendiri ada 5 bagian penting harus diperhatikan oleh seorang negosiator. Yang pertama, keinginan untuk menggali lebih banyak informasi. Kemudian yang kedua, kesabaran untuk lebih lama. Yang ketiga, keberanian untuk meminta lebih. Keempat, integritas yang tinggi. Dan kelima, kesediaan untuk menjadi pendengar yang baik dalam bernegosiasi. Luigi dan kawan-kawan berpendapat bahwasanya faktor kepribadian menjadi hal yang penting dalam proses negosiasi karena setiap individu menilai pihak lain dari sifat kepribadian mereka. Nah, karakteristik individu yang baik adalah negosiator harus memiliki keinginan untuk menggali informasi lebih banyak dari pihak lain. Keinginan ini nantinya akan mendorong seorang negosiator untuk melakukan investigasi mengenai apa dan siapa yang akan menjadi lawan dari dia bernegosiasi, sehingga nantinya ketika negosiator memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak lawan akan menghasilkan iklim negosiasi yang ramah dan produktif, sehingga negosiasi ini akan berjalan dengan baik dan akan mencapai kerjasama antar 2 orang negosiator atau lebih. Dalam menyampaikan sebuah informasi, seorang negosiator harus mampu menyampaikan informasinya secara efektif agar nantinya proses negosiasi berjalan dengan baik. Poin yang kedua adalah seorang negosiator harus memiliki kesabaran untuk bertahan lebih lama dalam proses negosiasi. Hal ini disebabkan karena tidak jarang dalam proses negosiasi terjadi perang urat saraf antar negosiator. Hal ini dibuktikan ketika perusahaan A dan perusahaan B melakukan sebuah proses negosiasi yang diwakilkan oleh negosiator masing-masing, dan pada saat di tengah proses negosiasi terjadi ketidakkesepahaman antar negosiator tersebut. Nah, dalam perusahaan B, negosiator langsung meninggalkan proses negosiasi ini dikarenakan tidak cocok dalam pembahasan dan dirasa tidak ada jalan keluar yang terbaik dalam proses negosiasi ini. Dalam poin yang ketiga, seorang negosiator harus memiliki keberanian untuk menyampaikan penawaran kepada pihak lain pada saat melakukan proses negosiasi. Hal ini menjadi pedoman untuk seorang negosiator dalam mempertahankan tujuan sebuah organisasinya. Yang keempat, ada integritas untuk menekan pihak lain dalam mencapai kesepakatan bersama sehingga nantinya semua pihak akan merasakan keadilan dan dapat diterima oleh pihak lain. Nah, karakteristik yang terakhir adalah sebagai negosiator kita harus mampu memiliki pendengaran yang baik ketika seorang lawan bicara kita menyampaikan informasi kepada kita. Nantinya kita harus memberikan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan kepada kita. Baik, yang kedua adalah sikap seorang negosiator. Seorang negosiator harus memiliki sikap sebagaimana dia sebagai seorang negosiator. Sikap ini meliputi yang pertama, seorang negosiator harus memiliki kemampuan bertahan dalam ambiguitas, di mana seorang negosiator ini harus menikmati ketidakpastian dari proses negosiasi yang sedang dijalankan. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwasanya mereka sudah mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan organisasinya atau malah sebaliknya. Nah, oleh karena itu seorang negosiator harus memiliki kemampuan komunikatif yang baik terhadap orang lain. Kemudian seorang negosiator harus juga mampu menerima keadaan yang tidak terduga selama proses negosiasi berlangsung. Dan yang kedua adalah seorang negosiator harus memiliki semangat yang tinggi dalam bernegosiasi. Nah, dalam hal ini seorang negosiator harus memiliki kemampuan untuk memenangkan sebuah negosiasi. Seorang negosiator harusnya menjadi seorang kompetitor yang mampu bersaing dengan
tujuan organisasi yang nantinya akan mencapai kesepakatan bersama antar negosiator satu dengan yang lainnya. Keyakinan negosiator. Nah, seorang negosiator harus memiliki keyakinan di mana yang pertama, proses negosiasi merupakan hubungan dua arah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, nantinya dalam sebuah proses negosiasi diharapkan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, seorang negosiator harus memiliki keyakinan bahwasanya proses negosiasi diatur dalam seperangkat aturan seperti hanya dalam permainan catur. Ketika kita bermain catur, faktor yang kedua adalah faktor emosi atau suasana hati. Nah, seorang negosiator ini dalam proses negosiasinya juga tergantung dari emosi yang sedang disampaikan pada saat melakukan proses negosiasi. Ada 3 macam emosi yang biasanya diperlihatkan oleh negosiator dalam proses negosiasi. Yang pertama adalah kemarahan, yang kedua adalah kekecewaan, dan yang ketiga adalah kecemasan. Di mana kemarahan ini seorang negosiator jika memperlihatkan kemarahannya pada saat proses negosiasi akan mempengaruhi persepsi dari pihak lawan dalam proses negosiasi tersebut. Ketika seorang negosiator marah, salah satu negosiator marah nantinya akan mengubah persepsi yang seharusnya dalam proses negosiasi ini terjadi sebuah konsesi. Sedangkan dalam prosesnya sendiri ini tadi ada yang salah satu negosiator marah, maka pihak lainnya akan memiliki persepsi bahwasanya tidak akan terjadi konsesi dalam negosiasi ini. Sebenarnya kemarahan boleh terjadi ketika seorang negosiator itu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada negosiator lainnya. Mengapa demikian? Karena nantinya jika seorang negosiator tidak memiliki kekuasaan yang tinggi, akan memunculkan reaksi yang keras terhadap pihak lain dengan negosiator yang mengalami pergejolakan emosi atau kemarahan. Baik, emosi yang kedua adalah kekecewaan, di mana biasanya tidak jarang juga seorang negosiator itu memperlihatkan kekecewaannya terhadap lawannya. Ketika seorang negosiator A dengan negosiator B melakukan sebuah negosiasi dan seorang negosiator B tadi ini membuat kecewa dari negosiator A, maka posisi atau kedudukan dari si negosiator A ini dianggap lebih tinggi daripada negosiator B. Dan ketika terjadi rasa kecewa terhadap negosiator B ini, akan menimbulkan sebuah rasa bersalah dari diri negosiator B karena sudah membuat si negosiator A ini merasa kecewa. Dari reaksi yang ditimbulkan atas kekecewaan ini tentunya pasti akan memunculkan sebuah konsesi yang akan berlanjut daripada emosi kemarahan tadi yang seharusnya menimbulkan konsesi, tetapi karena ada salah satu negosiator yang marah sehingga dianggap tidak ada konsesi lanjutan. Nah, emosi yang terakhir yang sering terjadi dan dialami oleh negosiator adalah kecemasan, di mana seorang negosiator tidak jarang untuk merasa cemas akan proses dalam negosiasi, di mana seorang negosiator juga takut akan hasil yang diperolehnya. Baik, faktor yang ketiga adalah faktor budaya, di mana kita tahu bahwasanya setiap individu memiliki latar budaya yang berbeda-beda, tergantung masing-masing tempat tinggal individu tersebut. Nah, budaya ini juga mempengaruhi dari cara kerja perusahaan atau organisasi dalam melakukan proses negosiasi. Oke, langsung saja kita bahas mengenai budaya. Nah, ada 3 poin penting dalam budaya yang bisa mempengaruhi efektivitas individu dalam proses negosiasi. Yang pertama, individu lebih efektif untuk melakukan negosiasi dengan orang yang memiliki budaya yang sama dengan dia. Hal ini bermaksud bahwasanya seseorang akan lebih cenderung mudah untuk melakukan proses negosiasi ketika mereka akan melakukan negosiasi dengan seseorang yang satu frekuensi dengan dirinya. Tentunya saja ketika kita sebagai orang Indonesia akan
akan bernegosiasi dengan perusahaan dari dalam negeri. Nah, kita tahu dalam konteks budaya dari segi bahasa yang kita gunakan sama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Meskipun nantinya seseorang yang akan kita ajak untuk bernegosiasi itu belum tentu sama dengan suku kita atau budaya adat istiadat dari daerah kita, tetapi dalam konteks bahasa kita sama, dan itu dirasa cukup efektif untuk melakukan sebuah negosiasi. Nah, yang kedua adalah ketika kita menjadi seorang negosiator dan akan melakukan negosiasi dengan lintas budaya, sudah seharusnya kita memiliki keterbukaan yang tinggi terhadap pengalaman, di mana keterbukaan yang tinggi terhadap pengalaman ini dimaksudkan dengan kita sudah seharusnya tahu pengetahuan mengenai budaya lain, terutama budaya dari luar negeri, sehingga nantinya diharapkan pada saat melakukan proses negosiasi dengan perusahaan asing, kita akan lebih komunikatif dan lebih mengerti dari tujuan yang akan kita bahas pada proses negosiasi. Baik, poin terakhir, ketika kita menjadi seorang negosiator, kemudian kita akan melakukan negosiasi dengan perusahaan atau organisasi yang lintas budaya. Tentunya kita harus memperhatikan dinamika emosi yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena budaya kita dengan budaya lawan kita belum tentu sama. Misalkan ketika orang Cina dengan orang Amerika memperlakukan lawan negosiasinya ketika marah. Nah, orang Cina menganggap bahwa itu kesempatan untuk meningkatkan taktik negosiasi distributif. Akan tetapi berbanding terbalik dengan orang Amerika, ketika lawan negosiasinya marah, mereka akan menurunkan taktik tersebut. Nah, dalam hal ini orang Cina atau orang Asia Timur itu tidak akan menggunakan kemarahan lawan negosiasinya sebagai taktik legitimasi. Berbeda dengan orang Amerika, ketika ada lawan main atau lawan bicaranya itu marah, maka mereka akan terus untuk memacu permintaan mereka, apa yang diinginkan oleh lawan bicara yang marah tadi. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor perbedaan gender. Ada stereotip mengatakan bahwasanya para wanita dapat lebih bekerja sama dan menyenangkan dalam proses negosiasi dibandingkan pria. Oke, mari kita bahas. Baik, berdasarkan stereotip tadi, dikatakan pada teori standpoint bahwasanya antara wanita dan pria itu memiliki perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Ketika berkomunikasi, para wanita ini lebih cenderung mengarah pada sebuah koneksi hasil akhir. Berbeda halnya dengan pria ini mengandalkan dalam status atau kekuasaan. Nah, perbedaan antara sifat pria dan sifat wanita ini nantinya akan dapat memengaruhi perilaku negosiasi dan hasil negosiasi. Dibandingkan dengan pria, ketika wanita mengambil sebuah keputusan itu dirasa kurang tegas, kemudian lebih memikirkan relasi daripada kepentingan yang lain. Baik, di sini ada dua faktor yang memengaruhi efektif tidaknya antara wanita dan pria dalam proses negosiasi. Yang pertama, lihat budaya masing-masing organisasi dalam negosiasi. Nah, setiap organisasi itu memiliki pandangan yang berbeda antara pria dan wanita ketika melakukan negosiasi. Ada organisasi yang memandang seorang wanita dan pria itu sama ketika melakukan negosiasi, sama-sama profesional. Tetapi ada juga organisasi atau perusahaan yang menganggap bahwasanya stereotip tadi itu masih diterapkan dalam lingkup kerjanya. Kemudian yang kedua, melihat level individu. Seorang wanita bisa saja menjadi tegas ketika melakukan proses negosiasi daripada pria. Hal ini dikarenakan karena konteks atau proses negosiasi terhadap pihak yang bersangkutan. Jadi untuk perbedaan gender ini bisa melihat dari cara pandang atau cara kerja dari sebuah perusahaan atau instansi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negosiasi pihak ketiga. Negosiasi pihak ketiga ini memiliki 3 peran. Peran yang pertama yaitu sebagai mediator. Seorang mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif-alternatif pertimbangan, bujukan, saran, dan sebagainya. Mengapa mediator ini bersifat netral? Karena persepsi dari seorang mediator ini cukup penting. Untuk agar menjadi lebih efektif, mediator harus dipandang sebagai pihak yang netral dan tidak memaksa. Tapi, intensitas konflik yang dapat diselesaikan oleh mediator ini tidak dapat terlalu tinggi. Mediasi sangat efektif di bawah level konflik yang moderat. Peran yang kedua yaitu seorang arbitrator. Seorang arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Kelebihan terbesar dari arbitrase atas mediasi adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Lalu jika ditanya apakah terdapat sisi negatif atau tidak, hal itu bergantung pada seberapa kejamnya penampilan dari arbitrator tersebut. Peran dari pihak ketiga yang terakhir yaitu sebagai seorang konsiliator. Konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Dalam membandingkan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam hal efektivitas yang telah terbukti sulit karena keduanya sangat banyak bertumpang tindih. Dalam praktiknya, para konsiliator umumnya bertindak sebagai lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam pencarian fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang konflik dan negosiasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.